lanjutan ya, masih lanjutan dari pendekatan biaya sebelumnya ya, masih lanjutan. Kalau sebelumnya pendekatan biaya kita mempelajari metode detail ya, jadi mendeskripsikan biaya langsung maupun tidak langsung dari suatu harga atau nilai suatu mesin dan peralatan ya, dengan mengidentifikasi titik serah penyerahan barangnya ya, dan menambahkan biaya-biaya apa saja yang baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan barang tersebut atau mesin tersebut, sampai mungkin barang itu dipasang, terinstall ya, dilakukan tes commissioning sampai siap dijalankan. Itu metode detail. Berikutnya kemarin juga kita mempelajari yang namanya metode trending ya, dengan menggunakan indeks nilai atau tren kecenderungan dari suatu harga atau barang. Jadi ini hampir sama dengan menggunakan parameter tersebut inline dengan harga dari suatu mesin dan peralatan. Bisa menggunakan indeks nilai, yaitu bisa digunakan terkait dengan tingkat inflasi, maupun parameter yang lain yang inline dengan harga, biasanya bisa menggunakan kurs ya, bisa menggunakan kurs. Artinya begitu tahunnya berbeda ya, informasi yang kita dapatkan di tahun lalu, tahun lampau itu misalnya kursnya berapa, nah kita nilai pada tahun penilaian tahun sekarang kursnya berapa. Nah di situ kita bandingkan kurs saat ini dengan kurs masa lampau tersebut. Nah itu bisa dijadikan salah satu indeks dikalikan dengan harga yang telah diketahui di masa lampau. Nah lanjut sekarang metode berikutnya itu adalah masih di pendekatan biaya, yaitu cost to capacity method. Ya, prinsipnya sebetulnya hampir sama. Ini juga menggunakan persamaan matematika ya sebetulnya ya, hanya persamaan matematika. Jadi bisa dikatakan metode trending, metode cost to capacity itu mungkin lebih ke pendekatan yang bersifat teoritis ya. Teoritis, kenapa teoritis ya? Secara teori memang seperti ini ya, tapi jarang misalnya dipraktekkan, mungkin jarang dilakukan ya, atau jarang digunakan sebagai metode yang sering digunakan oleh penilai publik ya. Tetapi ini termasuk metode ya yang sifatnya teoritis ya. Secara teori memungkinkan, Prinsipnya itu adalah sama dengan metode trending, yaitu mengetahui nilai atau harga atau biaya dari suatu mesin ya, dengan kapasitasnya ya, dengan kapasitas tertentu. Kalau di trending itu diketahui nilai ya atau harga dari suatu mesin pada tahun tertentu. Ya, tapi kalau ini tidak berbasiskan tahun, tetapi berbasiskan pada sifat yang melekat kepada mesin tersebut, misalnya kapasitasnya, ya kapasitasnya. Jadi diketahui suatu nilai, harga atau biaya, cost, ya dari suatu mesin dengan kapasitas tertentu, katakanlah X1, nilai atau harganya katakanlah C1. Ya. Nah kemudian ada diminta untuk menentukan nilai, harga atau biaya dari suatu mesin ya, dengan kapasitas yang berbeda yang juga telah diketahui. Ya. Jadi nilai yang dicari itu nilai, harga atau biayanya yaitu C2 dengan kapasitas yang telah diketahui yaitu Q2. Ya, ini persamaan matematika kan?
Sebenarnya persamaan matematika sederhana saja. Ya, Q1 itu apa? Q1 itu kapasitas unit, ya. Bisa apa namanya? Volumenya, bisa dimensi, bisa unit. Ya. Kemudian Q2 itu kapasitas unit 2, ya. Nah, kemudian ada satu variabel yaitu namanya X. Itu yang disebut sebagai exponential value, ya. Di sini biasanya nilai X ini berkisar antara 0,6 sampai 0,7. Makanya sering disebut sebagai 16 factor rule, ya. 6/10. Untuk lebih tepatnya disesuaikan dengan jenis mesin, ya. Artinya akan berbeda-beda jenis mesinnya, itu eksponensial value-nya akan berbeda-beda, ya. Nah, ini contohnya, ya. Tentukan besarnya biaya baru. Jadi tidak lepas lagi, ya, bahwa metode ini, ya, masih digunakan untuk menentukan biaya baru, ya. Jadi ini belum sampai kepada nilai pasarnya, ya. Belum sampai kepada indikasi nilai pasarnya atau nilai wajarnya atau nilai apapun, ya. Ini baru biaya perolehan barunya atau biaya penggantian barunya. Jadi metode ini hanya untuk memperoleh biaya barunya. Nanti masih perlu dikurangi dengan yang namanya penyusutan, ya, yang namanya penyusutan. Jadi setelah dikurangi penyusutan, baru yang kita peroleh nilai pasarnya. Jadi dari contoh metode cost to capacity method ini, ya, diminta menentukan besarnya biaya baru untuk unit dengan kapasitas 4.000. Jadi pertanyaannya kapasitasnya 4.000. Nah, kita menggunakan persamaan matematika, dibikin dalam sebuah tabel, ya. Ada unit 1 dan unit 2. Ya. Unit 1 kalau kita bicara kapasitasnya 5.000. Unit 2 kapasitasnya 3.000. Jadi ini semacam membuat suatu polarisasi, ya. Yang ditanyakan kan 4.000, ya. Jadi kita punya persamaan matematika, ya, mencari kapasitas yang telah diketahui harganya, yaitu kapasitas yang ada di atasnya, ya, sama kapasitas yang ada di bawahnya. Ini kan di bawah 4.000, ya, dan di atas 4.000. Nah, di sini yang unit 1 itu harganya telah diketahui nih, $171. Kemudian unit 2 $119.000. Nah, dari sini tinggal kita buat persamaan matematikanya, ya. Unit 1 ya, dibandingin dengan unit 2, ya, sama dengan, ya, harganya, ini harganya atau biayanya, ya. Dibandingin dengan kapasitasnya, ya. Kapasitas Q1 dan Q2. Nah, kemudian hubungan antara harga dengan nilai tadi menggunakan eksponensial X, ya, X. Jadi kalau persamaan matematikanya H1 dibagi H2, ya, atau C1 dibagi C2 biaya, ya, didapat 1,43697 sama dengan, ya, kapasitasnya 5.000 dibagi 3.000 1,6667 pangkat X, ya. Nah, X-nya berapa? Ya. Diperoleh X-nya adalah 0,797 dibulatkan ke 071. Nah, temulah yang namanya exponential value. Ya. Ini dikaitkan dengan hubungan antara harga dengan pertanyaan soal tadi.
berapa harga ya untuk kapasitas 4.000 ya, berapa. Nah, berarti tinggal harga unit 1 tadi dikalikan dengan kapasitas yang dicari 4.000 ini dibagi unit 1 kapasitasnya 5.000 ya. Kemudian kapasitasnya dipangkatkan 0,71 ketemulah ini 0,853 dikalikan dengan harganya ketemulah harga kapasitas yang pertama, kemudian ketemulah ini 145.945 dolar. Jadi sederhana ya, ini metode berbasiskan kepada biaya berbanding kapasitas atau harga berbanding kapasitas. Jadi hanya mencari hubungan persamaan matematika antara biaya dengan kapasitas. Kalau yang trending hanya mencari hubungan antara harga dengan tahun, ya, dengan tahun. Ada pertanyaan di sini? Belum ada? Baik, saya lanjutkan. Nah, berikutnya metode engineering lainnya, ya. Ada 2 metode engineering lainnya. Nah, ini sebetulnya juga metodenya termasuk metode yang bersifat teoritis juga, ya. Karena untuk metode ini membutuhkan semacam riset, ya, semacam riset yang secara empiris, ya, menentukan yang namanya multiplier, angka pengali, ya, angka pengali. Dan ini angka pengali ini akan menghubungkan antara biaya atau harga tadi dengan biaya peralatannya, fungsi dari biaya peralatannya. Ini biaya dari fasilitas total dengan biaya peralatannya. Jadi ini semacam kalau suatu rangkaian mesin, ya, itu tersusun dari beberapa komponen, ya, beberapa komponen dari spare part mesin. Nah, metode length factor method ini mengasumsikan bahwa antara salah satu komponen spare part mesin tersebut terhadap biaya totalnya itu angka pengalinya berapa, ya. Misalnya katakanlah didapat angka pengalinya 5,5, ya. Jadi jika faktor penyesuaian atau angka pengali tadi diketahui adalah 5,5, ya, sedangkan biaya peralatannya atau contoh tadi analoginya adalah biaya spare part itu adalah 6 juta, maka estimasi biaya seluruh peralatan, ya, itu adalah 33 juta. Dari mana? Jadi 6 juta dikalikan 5,5. Jadi ini poin pentingnya ada di sini, ya, menentukan multipliernya. 5,5 itu dari mana? Ya, itu biasanya lebih kepada riset, ya, riset. Ini biasanya diterapkan di mesin-mesin yang berkaitan dengan migas, ya, mesin-mesin drilling atau apapun lah yang teknologi tinggi. Nah, itu sudah ada ukuran-ukurannya, ya, dari beberapa suatu mesin unit itu terdiri dari beberapa komponen. Ya, komponen itu berapa istilahnya proporsi komponen itu terhadap keseluruhan itu berapa dari sisi biaya. Nah, ini dijadikan sebagai angka pengali. Nah, berikutnya adalah hand factor method. Ini juga masih menggunakan multiplier sama, ya. Hanya saja ini
multipliernya ini angka pengalihnya lebih kepada masing-masing jenis peralatan bisa berbeda-beda multipliernya, ya. Misalnya kalau kita bicara pompa, ya, itu multipliernya diketahui adalah 8. Tangki multipliernya adalah 4,5, ya. Jadi biaya total kalau diketahui dari suatu pompa itu adalah 2.400.000 karena dikalikan 8. Harganya itu 2.400.000. Berikut juga dengan tangki, ya, 22.500.000. Dari mana? Dari 5 juta dikalikan 4,5. Nah, yang membedakan length factor dengan hand factor itu tadi, kalau length factor berkaitan dengan keseluruhannya, ya. Kalau hand factor itu per part, ya, per material. Ini juga metode yang sifatnya teoritis karena harus didukung dengan suatu riset, ya, suatu riset. Ini juga jarang digunakan, ya, jarang digunakan. Tapi untuk penelitian, untuk karya tulis ilmiah, nah semacam ini bisa dijadikan bahan penelitian. Nah, jadi itu saja ya terkait dengan metode-metode yang dipakai dalam pendekatan biaya, mulai dari metode detail, metode trending, metode cost to capacity, dan metode engineering lainnya. Ya, ada 2, baik itu length factor method maupun hand factor method. Itu baru memperoleh yang namanya biaya pengganti barunya. Nah, lanjut kita akan pelajari yang namanya penyusutan, ya, karena dengan pendekatan biaya ini tidak lepas atau tidak berhenti saja di biaya pengganti barunya, tetapi juga masih dilanjutkan dengan menentukan penyusutannya berapa. Nah, di sini ada 2 sudut pandang yang Anda sebagai penilai harus tahu, ya, dari sudut pandang akuntansi dan dari sudut pandang appraisal. Ya. Sudut pandang akuntansi itu apa? Ya, sudut pandang akuntansi itu sebetulnya adalah penyusutan itu adalah bagaimana mengalokasikan, ya, secara matematis suatu biaya. Jadi kalau kita membuat atau membangun, ya, mesin dengan biaya tertentu, ya, maka biaya tersebut akan dialokasikan selama masa manfaat, ya, atau selama masa penggunaan dari mesin tersebut. Berapa masa manfaat dan masa penggunaannya, ya, bisa tahunan, ya, bisa lebih dari 1 tahun, ya. Nah, maka misalnya contohnya kita mempunyai harga dari suatu mesin barunya itu adalah 1 juta dan masa manfaatnya adalah 4 tahun, ya, masa manfaat penggunaannya itu adalah 4 tahun, maka setiap tahun kita akan mengalokasikan sebesar 4 juta dibagi 4. Ya, jadi tiap tahun kita harus mengalokasikan 250.000. Nah, inilah konsep dari akuntansi. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang tadi bagian hand factor method itu tadi, Pak. Ya. Mohon maaf, di slide yang tadi itu kan ada multiplier yang berbeda untuk tipe peralatan yang berbeda, Pak. Nah, untuk angka 8, kemudian 4,5 ini tadi, itu diketahui di soal atau kita mencari dan menentukan sendiri ya, Pak? Biasanya. Nah, yang saya katakan tadi, metode ini adalah bersifat teoritis, ya, bersifat teoritis. Jadi untuk memperoleh yang namanya multiplier 8 atau 4,5 ini harusnya diperoleh dari suatu riset, ya, suatu penelitian, ya. Jadi kalau misalnya soal itu keluar di dalam UTS, ya nggak mungkin Anda akan melakukan riset, ya kan? Nggak mungkin Anda mencari searching
multiplier tersebut dalam waktu singkat, ya, menggunakan searching browser di internet, ya, karena itu butuh penelitian yang mendalam, ya. Jadi mestinya kalau muncul di soal, ya ini sudah diberikan given, ya, bukan Anda harus cari sendiri, karena seperti ini kan bersifat teoritis, ya. Teoritis itu mungkin ada yang melakukan penelitian, ya. Jadi ada yang melakukan penelitian, diperoleh angka 8 atau 4,5. Jadi itu kalau muncul di soal biasanya sudah diberikan. Itu ya, Mbak Mike. Baik, jadi memang sudah given di soal ya, Pak? Iya, kalau itu Terima kasih, nanti Pak. muncul di soal. Lanjut ke penyusutan, ya. Nah, tadi sudut pandang akuntansi adalah mengalokasikan. Nah, sudut appraisal bagaimana? Nah, dari sisi penilaian, penyusutan itu dianggap sebagai hilangnya suatu nilai, ya, loss value, ya, hilangnya suatu nilai dari suatu properti. Akibat apa? Ya, akibat dari pengaruh kerusakan fisik, keusangan, dan faktor eksternal lainnya. Nah, ini adalah hilangnya nilai. Hilangnya nilai. Nah, sebetulnya meskipun hilang, ya, meskipun hilang, secara kas ada kas yang keluar nggak? Kan ini dibiayakan, ya, penyusutan itu. Secara akuntansi dibiayakan. Ya, tapi ada uang yang keluar nggak dari kas terhadap penyusutan ini? Ya, nggak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Ya, karena itu hanya alokasi saja, ya. Jadi tidak ada uang yang keluar, ya. Jadi itu bisa malah dikatakan sebagai saving kalau secara akuntan kas, ya, saving, ya. Bahkan nanti kalau Anda melakukan penilaian menggunakan arus kas, ya, depresiasi ini akan atau penyusutan ini, biaya penyusutan ini akan Anda tambahkan terhadap earning, ya. Karena apa? Ya karena ini hanya alokasi saja, nggak ada kas yang keluar. Makanya kalau menyusun arus kas, depresiasi ini harus ditambahkan lagi, ya. Karena itu hanya semacam saving atau tabungan. Nah, dari sisi appraisal ini sebetulnya berkurangnya suatu nilai, ya. Artinya kita mendapatkan biaya perolehan atau biaya pengganti barunya, ya. Kemudian selama masa manfaat atau masa penggunaannya mesin tersebut itu akan mengalami susut, ya. Dan pada saat tanggal penilaian itu biaya pengganti barunya dikurangi penyusutannya berapa, itulah nilai pasarnya, ya. Jadi nilai pasarnya itu ada nilai yang hilang. Yang hilang dari mana? Ya dari biaya pengganti barunya. Jadi konsepnya seperti itu, ya. Jadi metode tadi hanya untuk menghitung biaya barunya, tetapi belum selesai, harus dikurangi penyusutan. Basisnya apa penyusutan itu? Basisnya ya macam-macam, ya. Bisa dikarenakan fisiknya rusak, atau karena keusangan, atau faktor eksternal lainnya. Ya. Itu pasti terjadi enggak? Pasti, ya, sangat pasti terjadi. Dan itu suatu keniscayaan, ya. Apalagi yang berkaitan dengan keusangan atau usia, ya. Manusia juga lahir usianya bertambah, ya. Jadi itu juga merupakan suatu keniscayaan, ya. Jadi minimal kalau tidak ada penyusutan fungsional atau penyusutan ekonomi, minimal ada yang namanya penyusutan fisik. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, di grafik ini, yang grafik Y, ya, ini merepresentasikan nilai pasar, ya, dan selama penggunaan seiring dengan waktu, ya, seiring dengan waktu maka nilai itu akan turun, ya,
nilai pasar itu akan turun. Kenapa? Ya karena adanya penyusutan tadi, adanya penyusutan. Nilai pasar ini warnanya hitam ya kalau di sini ya, itu akan semakin turun hitamnya nih. Nah, pada tahun tertentu umur 20 tahun katakanlah semacam itu habis dia. Penyusutannya melebihi atau melampaui nilai barunya. Ini habis. Maka yang tersisa itu adalah biaya pemasangan dulu waktu awal ya. Ini ternyata masih sama nih. Pemasangan dan pembongkaran. Jadi kalau Anda ya bisa jadi ya kalau memang usia manfaatnya habis, maka yang harus Anda pertimbangkan di sini adalah biaya yang masih tersisa di sini adalah biaya pemasangan dan yang akan terjadi adalah biaya pembongkaran. Biaya pembongkaran. Tapi kalau Anda menilainya di sisi ini, ya kalau tadi di sisi ini ya, kalau menilainya di sisi ini, ya Anda mempertimbangkannya berapa nilai pasarnya ya di tahun ke-10 ini, nanti ditambah biaya pemasangan atau biaya pembongkaran kalau memang mesin itu mau dipindah. Jadi konseptualnya seperti itu. Jadi tergantung di titik mana tanggal penilaian itu Anda lakukan terhadap suatu mesin dan peralatan. Ya, kalau titiknya di saat masa usianya habis, umur fisiknya habis, ya berarti di situ nilai pasarnya udah habis. Yang tersisa hanya biaya-biaya yang masih melekat dan yang akan terjadi kalau misalnya mesin itu dibongkar. Besoknya udah paham. Nah, penyusutan ini terbagi menjadi 3, yaitu penyusutan fisik, ya, penyusutan fungsi, dan penyusutan ekonomi. Ya, secara umum Anda belajar penyusutan di real property juga sama ya. Ada namanya penyusutan fisik, penyusutan fungsi, dan penyusutan ekonomi. Penyusutan fisik itu apa? Yaitu disebabkan karena penggunaan atau pemakaian. Ya. Ini karena penggunaan atau pemakaian. Ya. Jadi kalau mesin itu baru diproduksi, ya, kemudian dijual, katakanlah mobil lah ya, mobil keluar dari pabrik, kemudian dikirim ke dealer, ya, kemudian di dealer dijual kepada user atau pengguna, dan pada saat dibeli oleh pengguna tadi dipakai, ya, dipakai. Maka otomatis begitu dipakai itu sudah ada penyusutan fisik, ya. Makanya begitu sudah atas nama pengguna, ya, pembeli mobil, otomatis harganya masih sama nggak dengan harga barunya? Tidak, Pak. Pasti sudah mengalami penyusutan ya. Harganya sudah mengalami penyusutan. Nah, ini faktor apa ini? Apakah faktor fisik, fungsi, atau ekonomi? Ya, itu perlu artinya konseptualnya, ya, nature-nya barang baru kalau sudah diserah terimakan kepada pengguna itu sudah susut, ya, nilainya sudah susut. Karena meskipun barang baru, ya, pihak ketiga yang akan membeli dari pengguna pertama tadi itu pasti tidak mau membeli dengan harga yang sama, ya, membeli dengan harga yang sama. Nah, ini termasuk gambaran, ya, ilustrasi bagaimana barang baru itu bisa seketika juga menjadi susut, ya, karena pemakaian, ya, dianggap itu sebagai suatu pemakaian, ya.
diserah terimakan. Kemudian penyusutan fungsi. Ya, ini bicaranya fungsi itu adalah bagaimana mesin tersebut beroperasi secara efisien, ya, secara efisien. Nah, misalnya mesin tersebut sudah tidak efisien, maka dikatakan terjadinya penyusutan fungsi. Tidak efisien itu seperti apa? Nah, ternyata ada pembandingnya. Mesin tersebut beroperasi, ya, menghabiskan biaya listriknya sampai 1 juta. Sementara kalau kita menggunakan mesin yang teknologi baru, ya, biaya listriknya itu cuma 200.000. Nah, selisihnya 1 juta dengan 200.000, 800.000 itu sudah memunculkan namanya inefisiensi. Nah, mesin yang sudah mengalami inefisiensi itu bisa dikatakan menyusut secara fungsi. Karena tidak efisien, ya. Kenapa bisa tidak efisien? Ya, karena ada substansinya, muncul barang penggantinya, ya. Artinya teknologi yang baru itu muncul, gitu. Maka meskipun katakanlah kita beli barang baru, ya, katakanlah gini ya, analogi aja ya, kita mobil diproduksi, analogi sederhana ya, mobil diproduksi tahun 2018, ya, masih baru, masih atas nama belum atas nama pengguna siapapun. Nah, mobil itu nggak dijual sampai pada tahun 2021, mobil itu nggak laku ya, belum terjual. Maka ada orang yang mau membeli mobil itu di tahun 2021. Nah, meskipun mobil itu masih baru, ya, tetapi biasanya apa ya, VIN ya, produksi, nomor produksi VIN tahun 2018 dibeli tahun 2021, meskipun mobil itu baru, harganya sama nggak dengan harga pada saat ditawarkan di tahun 2018? Pasti berbeda. Pasti berbeda ya. Pasti berbeda. Karena pada tahun 2021 ada muncul tipe lain yang lebih fiturnya lebih bagus gitu loh. Dengan harga yang apa namanya setara, karena dianggap tidak efisiensi dibanding yang tipe baru, maka itu bagian dari penyusutan fungsi. Berikutnya adalah penyusutan ekonomi. Ya, penyusutan ekonomi ini tidak disebabkan dari mesin atau peralatan itu sendiri internal, tapi disebabkan oleh faktor eksternal. Ya. Faktor eksternal itu macam-macam, bahkan di luar kendali di luar internal dari mesin peralatan tersebut. Apa saja? Misalnya ketersediaan bahan baku, ya kan? Kesediaan bahan baku berkurang, otomatis mesin itu juga akan berproduksinya semakin rendah, ya, tingkat produksinya semakin rendah. Kenapa? Bahan bakunya kurang, ya. Maka nilai mesin itu juga otomatis turun. Turunnya kenapa? Ya karena penyusutan ekonomi, ya, penyusutan ekonomi, atau karena kurangnya permintaan, ya. Katakanlah mesin tekstil pada suatu waktu permintaan atas produksi tekstil itu berkurang, bahkan anjlok ya. Atau apalagi kalau dibayangkan pada masa pandemi, orang jarang beli baju, ya. Otomatis ya, misalnya mesin produksi tekstil tadi itu masih baik beroperasinya, ya, masih tidak ada kerusakan, itu tetap ada yang namanya penyusutan,
dari faktor eksternal. Itulah penjutaan ekonomi. Jadi bukan karena disebabkan oleh faktor internal dari mesin itu sendiri, tetapi adalah disebabkan faktor eksternal. Jadi ada fisik, fungsi, dan ekonomi. Ada pertanyaan di sini? Ada? Nah, penjutaan fisik ini adalah hilangnya nilai atau kegunaan dari properti karena penggunaan atau berkurangnya usia disebabkan keausan, penyusutan, atau kelelahan bahan, atau faktor-faktor lain lah yang sejenis. Nah, caranya bagaimana menentukan penyusutan fisik? Banyak cara. Yang pertama adalah observasi. Kemudian membandingkan antara pemanfaatan dengan total pemanfaatan, ya. Total penggunaannya dibandingkan total penggunaannya. Kemudian membandingkan umur dengan usia fisiknya. Kemudian menggunakan pengukuran mata uang. Apa saja, bagaimana saja caranya? Kalau teknik observasi, ya, yang pertama menentukan penyusutan fisik ini adalah mengobservasi kausan yang dilihat dalam keadaan persentase. Ya, bisa juga melalui wawancara, ya, dengan operator. Kemudian dari sini ditentukan besarnya penyusutan dalam bentuk persentase. Ya. Nah, ini biasanya dilakukan dengan cara survei, ya. Survei, ya, riset juga sebetulnya. Ini riset. Biasanya ini terhadap mesin-mesin khusus, ya. Ini nanti wawancara. Biasanya wawancaranya ditanya kepada operatornya mesin. Kalau mesin ini ada pergantian spare part enggak, ya, bermasalah, itu setiap berapa tahun harus diservis atau berapa tahun harus di overhaul. Nah, semacam itu ditanyakan kepada operatornya. Ya, nanti berarti biaya overhaul sekian. Ya, berarti persentase dari biaya baru berapa. Nah, dari situ kita akan tahu penjutannya itu berapa persen. Ya, kalau hanya menambah spare part itu biayanya berapa, terhadap biaya barunya berapa. Nah, itu survei, lewat observasi. Jadi persentasenya setiap penambahan, setiap overhaul, total persentase dari biaya barunya berapa. Nah, kemudian yang kedua adalah dari penggunaan atau masa penggunaan dibandingkan dengan masa manfaat normal, ya, normal. Jadi penyusutan fisik masa penggunaan dibandingkan masa manfaat normal. Jadi masa manfaat normal itu katakanlah mesin itu bisa dipakai sampai 1000 kali, ya, normalnya 1000 kali. Setelah itu rusak. Maka dia baru dipakai 100 kali. Berarti 100 dibagi 1000. Berarti penyusutannya adalah 10%. Jadi hanya membandingkan masa penggunaannya dibandingkan dengan masa manfaat normalnya. Nah, permasalahannya masa penggunaan itu telah mencapai atau melewati masa manfaat normal mesin. Namun, mesin tersebut masih beroperasi. Bagaimana? Nah, berarti menentukan penyusutannya adalah masih masa penggunaan, tetapi di sini masa manfaat normalnya itu ditambah dengan sisa masa manfaat normalnya. Nah, jadi misalnya terjadi biaya perbaikan atau rebuild, ya.
Nah, ini contoh ya, contohnya menggunakan perbandingan masa penggunaan dibanding masa manfaat normalnya. Contohnya. Contoh alat berat telah dioperasikan 1000 jam. Ya. Berarti ini kan masa penggunaannya kan. Nah, diketahui alat berat dirancang dengan dapat beroperasi 25.000 jam. Ini masa manfaat normalnya. Ya. Ini masa penggunaan. Jadi 10.000 dibandingkan 25.000 itu penyusutannya adalah 40%. Penyusutan fisiknya 40%. Nah, biasanya secara penilaian ada yang namanya nilai sisa, ya. Tapi ini nggak harus, tergantung kita mau menggunakan metode mana. Nah, jika nilai sisanya itu adalah 10%, maka itu harus dikurangkan dulu dengan masa manfaat normalnya. Masa manfaat normalnya 100%, dikurangi 10%, berarti masa manfaat normalnya hanya 90% di sini. Berarti dikalikan dengan 40%, ketemulah 36%. Ya, bukan 40% lagi. Kalau 40% ini tadi masa manfaat normalnya 100%. Tapi kalau 36%, masa manfaat normalnya hanya 90%. Nah, sekarang umur efektif dibandingkan dengan usia fisik. Ya, umur efektif itu apa? Umur fisik itu apa? Ya, ini analogi yang sederhana itu adalah umur fisik itu adalah ini ya, umur historis, umur sebenarnya. Katakanlah ada orang yang umurnya 50 tahun fisiknya ya sebenarnya. Tetapi dia penampilannya, kemudian kulitnya itu perawatan yang cukup mahal ya. Sehingga dia tampak lebih muda. Maka orang-orang sekitarnya itu akan melihat orang tersebut usianya ya mungkin 30 tahunan. Ya, 30 tahunan. Hampir semua mengatakan umurnya 30 tahunan. Nggak menduga bahwa orang tersebut umurnya 50 tahun. Nah, itulah disebut umur efektif. 30 tahun. Sementara umur fisik itu adalah yang sebenarnya ya, 50 tahun. Jadi penyusunan fisiknya berapa? 30 dibagi 50. Nah, semacam itu. Analogi sederhana semacam itu. Jadi efektif itu ya tergantung visual. Makanya pada saat inspeksi lapangan tergantung kondisi. Ya. Rumah kalau dicat, dirawat, bagus, bersih, ya, maka kondisinya akan sangat baik. Tapi kalau rumah itu nggak dirawat, dibiarkan rusak, itu otomatis tampak lebih tua umurnya, ya, tampak lebih tua umurnya. Itulah yang disebut umur efektif. Bisa lebih muda, bisa lebih tua. Nah, penyusunan fisik bagaimana? Nah, penyusunan fisik itu membandingkan umur efektif dibanding umur fisik. Nah, misalnya umur efektifnya telah melampaui umur fisiknya, namun properti itu masih beroperasi, mesin itu masih beroperasi, maka menggunakan rumus umur efektif dibagi umur efektif ditambah sisa umur fisik. Ya, ini penyusutan fisik. Tapi kalau kita bicara penyusutan total, ya, termasuk fungsi maupun ekonomi, ya bicaranya umur efektif dibagi umur ekonomis. Ini muncul lagi nih umur ekonomis. Apa itu umur ekonomis? Bedanya dengan umur fisik apa? Nanti kita dalami ya. Nih, saya berharap Anda bisa memahami perbedaannya umur fisik, ya, umur ekonomis. Jadi pada saat mesin itu dibuat, ya,
sampai batas usia fisik, ya, itu adalah umur fisik. Ya. Ini umur fisik, ya. Artinya batas usia fisik itu ya bisa katakanlah mesin itu sudah dianggap rusak lah, ya. Kalau manusia katakanlah rata-rata itu meninggal di usia 90, katakanlah ya. Kalau manusia, berarti umur fisik manusia itu 90 tahun. Nah, umur efektif itu tergantung, ya, umur efektif itu tergantung, ya. Dia bisa tampak lebih muda atau bisa tampak lebih tua, ya. Nah, umur fisik itu sejak mesin itu dibuat sampai tanggal penilaian, ya. Ya, umur sebenarnya, ya, umur sebenarnya. Nah, tadi ada umur ekonomis. Apa itu umur ekonomis? Ya. Nah, kalau analogi manusia, umur ekonomis manusia itu berapa? Kalau fisik, katakanlah rata-rata orang akan meninggal di usia 90 tahun. Kalau umur ekonomis, itu berapa tahun? 55, Pak. 60, Pak, mungkin sampai pensiun. Ya, sampai pensiun ya. lah, Pak. Ya, jadi ini dilihat dari masa produktif, ya. Kalau manusia, ya, usia produktif lah. Usia produktif itu ya sama dengan umur ekonomis, ya. Ini bisa usia pensiun, ya, 55 sampai 60, ini umur ekonomis. Kalau batas usia fisik bisa katakanlah rata-rata 90 tahun orang meninggal, katakanlah. Oke, ya, udah tergambar, ya. Jadi nanti kalau akan menilai, nanti yang paling penting adalah sisa umur ekonomis, ya, sisa umur ekonomis. Bagaimana? Ya, umur ekonomisnya dikurangi umur efektif. Umur efektif bisa tampak lebih muda, bisa tampak lebih tua. Ya. Berarti sisa umur ekonomis. Biasanya yang dijadikan sebagai dasar untuk menentukan masa manfaat. Nah, kemudian ini istilah-istilah, ya. Jadi sebetulnya hampir sama aja menjelaskan umur itu adalah jumlah waktu yang usia, ya. Jumlah waktu yang telah dilalui sejak pemasangan mesin baru. Ini sebetulnya lebih kepada umur fisik, ya. Lebih kepada ini umur sebenarnya, umur sebenarnya. Ya. Kemudian kalau masa hidup, ya. Masa hidup itu bisa ada istilah total economic working life, ada yang mengistilahkan total physical working life, ada useful life, ada yang remaining useful life, macam-macam, ya. Jadi kalau ada istilah-istilah seperti ini lebih kepada umur hidup, ya. Jadi kalau age itu adalah usia, life itu adalah umur hidupnya. Faktor yang mempengaruhi estimasi usia mesin dari kondisi, ya. Kondisi kita bisa menentukan mesin itu perawatannya sangat baik, kondisinya sangat baik, sedang atau jelek. Standar perawatan, pemakaian, sumber daya, dan tren pasar. Nah, ini contoh penyusutan fisik, ya, umur efektif dibanding umur fisik, ya. Diketahui mesin memiliki umur efektif 10 tahun dan umur fisik 20 tahun. Ya, umur fisik 20 tahun. Ini berarti mesin tersebut, ya, ini bukan manusia, ya, 20 tahun. Artinya setelah 20 tahun bisa dikatakan mesin itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, umur efektif ini mungkin bisa umur sebenarnya mungkin bisa lebih rendah atau lebih tinggi, ya.
Umur sebenarnya bisa 15 tahun atau umur sebenarnya bisa 5 tahun. Tapi yang kita pakai bukan umur sebenarnya, tapi umur efektif. Karena ini ada pengaruh kondisi, ya, kondisi. Nah, jika memperhitung, maka penyusutan fisiknya berapa? Ya, berarti umur efektif dibagi umur fisik 50%. Nah, kalau dikaitkan dengan nilai sisa akhirnya adalah 10%, maka harus dikalikan ini dulu, ya, 90%. Maka penyusutan fisiknya 50% kali 90%, 45%. Asumsinya nilai sisanya adalah 10%. Nah, untuk mesin yang sudah tua dapat digunakan formula itu tadi hampir sama dengan perhitungan yang sebelumnya ya. Umur efektif dibagi umur efektif plus sisa umur fisiknya. Ya. Contohnya, diketahui mesin memiliki umur efektif 8 tahun. Ya. Secara kondisi umur efektifnya 8 tahun. Sisa umur fisik 4 tahun. Ya. Karena kan kita tidak tahu umur fisiknya ya, karena dia mesinnya tua dan masih bisa dioperasikan. Berarti caranya bagaimana? Berarti umur efektifnya terlihat umur berapa? 8 tahun. Ya. Berarti ini diketahui. Ya kan? 8 tahun. Nah, kemudian karena umur fisiknya nggak diketahui, maka kira-kira dia masih bisa berapa lama lagi ya bisa dipakai. Katakanlah sampai dia nggak bisa dipakai lagi, masih 4 tahun lagi. Ya, berarti umur efektif 8 dibagi umur efektif plus sisa umur fisik 4 tahun. Ya, berarti 67% penyusutan fisiknya. Jika ada asumsi nilai sisa 10%, maka dikalikan 90% dulu nih. Jadi 67 dikalikan 90% adalah 60%. Seperti itu ya. Ini kasusnya kayak mesin tua, kita nggak tahu umur fisiknya, kita tinggal memperkirakan ya. Kira-kira umur efektifnya berapa? Tampaknya umur berapa nih? Nah, begitu ketemu umur efektif, kira-kira masih berapa lama lagi mesin itu bisa digunakan? Kira-kira masih 4 tahun lagi. Nah, berarti sudah ketemu nih penyusutan fisiknya. Umur efektif dibagi umur efektif plus sisa umur fisik. Ada pertanyaan? Nah, kemudian mengukur dengan satuan mata uang langsung, ya, satuan mata uang langsung. Nah, ini lebih kepada bukan dari persentase ya, tetapi telah diketahui biaya penggantiannya, penggantian spare part, biaya modifikasi atau biaya overhaul, itu diketahui, ya. Nah, biaya-biaya itulah yang di total pengeluaran itu berapa, ya, total pengeluaran dalam 1 tahun itu biaya berapa biaya yang telah dikeluarkan. Nanti total biaya yang telah dikeluarkan itu dibagi dengan biaya membangun barunya, ya, biaya membangun barunya. Jadi akan diketahui berapa penyusutan fisiknya, ya. Basisnya bukan persentase tetapi biaya yang telah dikeluarkan. Jadi selama 1 tahun itu biaya yang telah dikeluarkan berapa, ya, nanti dibagi dengan biaya total biaya barunya, harga barunya. Nah, biaya perbaikan itu menjadi 2, yang dapat diperbaiki dan yang tidak dapat diperbaiki. Yang dapat diperbaiki itu curable, yang tidak dapat diperbaiki incurable. Nah, prinsipnya seperti apa sih biaya yang dapat diperbaiki dan biaya yang tidak dapat diperbaiki? Ya. Nah, biaya yang dapat diperbaiki itu biasanya kerusakan, ya, itu bisa diperbaiki dengan mengganti spare part, ya. Maka besarnya biaya untuk perbaikan ini adalah biaya spare part plus biaya pemasangannya, ya. Itu curable, artinya biaya yang dapat diperbaiki sehingga mesin itu masih berjalan seperti biasanya. Bagaimana dengan incurable, ya? Biasanya ini terjadi
kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Ya, misalnya kerangkanya patah, ya, mesinnya patah. Nah, mesin mobil kalau udah patah itu kan sulit untuk memperbaiki, ya. Mau nggak mau Anda harus mengeluarkan biaya untuk beli mesin baru tersendiri, ya, untuk menggantikan mesin yang patah tadi. Nah, biaya mengganti mesin yang baru itu lebih besar dari biaya mesin yang baru tadi, gitu. Mesin yang diperbaiki tadi itu sudah tidak ekonomis, ya. Itu makanya disebut incurable, ya. Jadi curable deterioration itu adalah masih layak secara ekonomi, ya. Masih layak secara ekonomi. Biaya perbaikannya ini atau penggantiannya itu memberikan nilai tambah yang lebih besar dibanding biaya perbaikan. Jadi tadi dengan penggantian spare part katakanlah 6.000, tapi Anda bisa mengoperasikan mesin itu menghasilkan omset 10.000. Ya, omset 10.000 itu opportunity, ya. Omset yang bisa dapat kalau Anda bisa ganti spare part-nya, ya. Sementara yang incurable, ya, ini secara ekonomik tidak layak, ya, karena nilai tambahnya malah kurang, ya, dari biaya perbaikannya. Itu tadi, beli mesin baru malah lebih besar, mesin itu nggak menghasilkan omset yang lebih, gitu loh, tapi tetap, ya, artinya biayanya lebih besar. Ini tidak dapat diperbaiki. Nah, dari grafik penyusutan ini ada secara teoritis, apabila pemeliharaannya normal, kondisi baik, performanya tetap baik, maka dia akan tetap tegak lurus, ya. Ini lurus ini. Tapi kalau dia ada pemeliharaannya kurang, maka performanya akan turun. Seperti ini. Ya. Jadi intinya kalau ada pekerjaan lain harus ditambahkan, overhaul, inovasi, penambahan alat kontrol, ini harus ditambahkan. Tapi juga akan dikurangi dengan apabila kondisi fisik kurang dari standar atau adanya kemunduran fungsi dan ekonomi. Yaitu tadi fisik, ya. Sekarang fungsional, ya. Fungsional adalah keusangan fungsional itu bentuk kehilangan nilai dari kegunaan properti disebabkan oleh tadi inefisiensi, ya, tidak efisien lagi dibandingkan dari atau kekurangan dari properti itu sendiri bila dibandingkan dengan properti pengganti yang lain yang lebih efisien, lebih murah, di mana teknologi baru telah dikembangkan. Nah, bisa juga keusangan fungsional dilihat dari kelebihan biaya operasi, ya. Biaya operasinya melonjak, ya. Artinya dari standar, harusnya standar nih, tapi mesin itu malah nggak efisien, biaya operasinya meningkat. Nah, ini bisa dikatakan udah usang secara fungsi, ya. Artinya melebihi dari standarnya. Kelebihan konstruksi, ya. Konstruksi juga dari kapasitasnya. Kelebihan kapasitas, ketidakmampuan, kurang utilitas, kondisi serupa yang hampir sama, yang intinya menimbulkan ketidakefisienan. Itu keusangan fungsi. Ini ada rumus, ya, terkait dengan keusangan fungsi. Nanti bisa kita ulas dari satu kasus, kemudian kita hitung, ya, dari misalnya kapasitas yang didesain itu kapasitasnya berapa, katakanlah standarnya atau kapasitasnya A, sementara secara faktual, ya, itu kapasitasnya B, ya. Jadi ada perbedaan antara kapasitas standar dengan kapasitas yang aktualnya. Ya, ini nanti ada skalanya berapa persen akan ketemu
ketidakefisienan itu. Kemudian kesusahan ekonomis ya, karena disebabkan oleh faktor eksternal ya, macam-macam. Jadi ini lebih kepada kualitatif ya, bukan penyebabnya bukan kuantitatif tapi kualitatif. Tapi untuk dijadikan penyusutan ekonomi ya harus informasi kualitatif tapi harus dirubah menjadi informasi kuantitatif ya, sehingga akan ketemu berapa besarnya penyusutan ekonomi. Contoh kalau misalnya faktor eksternal produksi menurun ya, produksi menurun maka nilai mesin juga menurun. Penyusutan ekonominya berapa ya bisa dilihat dari penurunan produksi. Bisa juga dengan penyebab-penyebab yang lain bisa dilihat dari penurunan produksi. Ini contoh bagaimana, ini contoh saja ya, contoh tipikal dari masa manfaat dari suatu mesin. Kalau di luar negeri, ya ini yang di luar negeri, di Indonesia belum ada ya, maka biasanya ini dikeluarkan oleh Asosiasi Standar Mesin di Amerika misalnya. Itu nanti mereka sudah meriset nih. Kalau air kompresor udara atau air dryer dengan kapasitas sekian itu usia masa pakainya berapa? 10 tahun. Kalau kapasitas sekian 15 tahun, kapasitas sekian 20 tahun. Ya. Itu ada risetnya. Nah, ini dikeluarkan oleh asosiasi yang mungkin punya kompetensi untuk mengeluarkan standar ini. Di Indonesia kalau saya lihat belum ya. Mungkin hampir sama kayak misalnya di Indonesia itu ada SNI, Standar Nasional Indonesia. Ya, SNI tapi berkaitan dengan usia manfaat suatu mesin. Ada juga yang tabel penyusutan modelnya seperti ini ya. Ini biasanya untuk yang penyusutan bangunan di PBB ya. Kalau Anda belajar PBB, Anda pasti lihat tabel semacam ini ya. Ini usia fisik sebelah sini, yang sebelah sana usia efektif. Nanti tinggal informasi yang di SPOP itu ditampilkan XY-nya ya, Y-nya umur fisik ya, X-nya umur efektif. Jadi penyusutannya berapa kalau digabung. Ada juga yang menampilkan model seperti ini ya, penyusutan. Artinya ini adalah mensimplifikasi, menyederhanakan. Kalau tadi teorinya adalah hitung-hitungan ya, rasio-rasio, tapi kalau ini dilihat dari kondisi saja. Oh, kalau kondisi baru berarti penyusutannya 0,5%. Ya, sisa umur ekonomisnya 95 sampai 100%. Artinya apa? Dengan seperti ini, standar seperti ini memudahkan. Artinya professional adjustment. Oh, kriterianya apa? Ini kan kualitatif ya. Oh, barangnya baru, belum dipergunakan, kondisi prima. Oh, berarti penyusutannya di kisaran 0 sampai 5%. Oh, ternyata barang itu buruk ya. Telah dipergunakan, informasinya telah dilakukan overhaul, perbaikan. Masih menggunakan suku cadang lama. Nah, maka buruk kata. Nah, buruk itu penyusutan fisiknya 81 sampai 95%. Ada yang seperti itu. Ini hanya menampilkan saja ya. Ini hanya contoh. Ya. Nah, ini biaya penggantian baru ya. Ada penyusutan fisik ya. Menghitungnya bagaimana penyusutan fisik ya. Nilai penyusutan fisik yaitu biaya penggantian baru dikali persentase fisiknya. Nah, berkaitan dengan keusangan, berapa nilai keusangan? Yaitu biaya penggantian baru dikurangi penyusutan fisik dikalikan persentase keusangan. Jadi totalnya adalah nilai pasar itu adalah biaya penggantian baru ya dikurangi nilai penyusutan fisik dikurangi nilai penyusutan keusangan. Ketemulah nilai pasar. Ini formula saja ya. Atau bisa juga dengan formula DRC, depreciate replacement cost. Jadi biaya pengganti terdepresiasi, rumusnya semacam ini. Diketahui biaya penggantian baru dulu, nanti
nilai penyusutan fisik dan kurangi nilai penyusutan keusahaan. Ketemulah nilai pasar. Ini contoh suatu mesin K32 front end loader, ya. Biaya barunya 200.000, ya. Umur ekonomisnya 15 tahun. Umur ekonomisnya bukan umur fisik, ya. Umur ekonomisnya 15 tahun. Artinya dia katanya 15 tahun sebetulnya, setelah 15 tahun sebetulnya dia masih bisa beroperasi, ya. Tapi mungkin sudah tidak optimal lagi, ya. Perlu diganti. Tapi makanya ini disebut umur ekonomis. Kemudian umur efektif dari kondisi terlihat itu baru 5 tahun. Kita nggak tahu ya fisiknya umur historisnya berapa, tapi dari fisiknya kayaknya 5 tahun. Nah dari sini tinggal biaya barunya $200.000 dikalikan penyusutan fisiknya 5/15, ketemulah 0,33. Jadi 0,33 kalikan 200.000 ketemulah 66.000. Inilah penyusutan fisik. Ya, ini biaya penggantian barunya. Nah, ini telah ketemu nilai pasar $134.000. Kemudian biaya barunya suatu mesin penggilingan, ya, giling mesin 90.000, ya. Biaya pemasangan 5.500. Jadi ini biaya mesin itu sendiri dipasang, diinstal 5.500. Kemudian bayar pajak 5%, ya. Nah, apabila penyusutannya 20%, berapa nilai pasarnya? Ya berarti tinggal menambahkan dulu, ya. Ini mencari biaya perolehan pengganti baru dulu. 90.000 tambah 5.500 tambah 4.500. Biaya penggantian baru adalah 100.000. Dikalikan penyusutan 20.000, nilai pasarnya ya $80.000. Nah, ini mesin contoh lagi, mesin dibeli tahun 98, ya. Nilainya 300 juta. Tahun 98 nih. Terus ditambah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk fondasi, instalasi, dan pemasangan itu 20 juta. Jadi kan ditambah ya 300 juta tambah 20 juta. Biaya pengganti barunya. Nah, pada tahun 2001 mesin tersebut ditambah port failure, ya, atau ditambah spare part. Itu harganya 60 juta. Ya kan? Kemudian pada tahun 2003 ditambah lagi peralatan pembantu, nilainya 25 juta. Dan terakhir pada tahun 2004, mesin tersebut overhaul dan beberapa suku cadang penting diganti baru. Biaya untuk overhaul adalah 90 juta. Nah, pertanyaannya, apabila mesin itu dinilai tahun 2006, berapa nilai mesin tersebut? Di sini terlihat beberapa biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Dari mulai mesinnya itu sendiri, 300 juta, biaya pemasangan, penambahan alat, ya, sampai biaya overhaul. Masing-masing tahunnya ada. Kemudian Anda diminta menilai tahun 2006. Anda akan menggunakan metode apa ini? Ada tahun, ada biaya. Apa korelasinya tahun dengan biaya berarti? Metode apa kemarin? Ada korelasi? Hah? Trending bukan? Trending. Ya, metode trending, ya, karena ada kaitan antara tahun dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, ini jawabannya ya. Ilustrasi jawabannya mulai tahun 98 sejak mesin itu dibeli itu sudah nilainya 320 juta, ya, dalam ribuan ini. Kemudian penambahan 60 juta, penambahan 25 juta, dan terakhir 2004 90 juta.
Jadi total biaya itu 495 juta. Sementara Anda harus menilai tahun 2006. Ya kan? 2006. Maka Anda harus menghubungkan biaya-biaya tersebut dengan korelasi dengan tahun. Misalnya dapat indeks harga ya 1,9, 1,35, 1,26, 1,115 per tahunnya ya per masing-masing tahun. Nah, berarti metode trendingnya ini 824.000. Itu pun baru tahun 2004 ya. 2004. Nah, kemudian di sini ada istilahnya biaya apa ya istilahnya? Biaya overhaul itu yang sebetulnya bisa menjadi penyusutan ya. Pengurang. Kalau tadi biaya-biaya yang penambahan spare part akan menambah ya. Tapi kalau biaya overhaul itu mengurang ya. Tadi kan kalau biaya apa yang bisa menambah ditambahkan. Tapi kalau biaya yang mengurang dikurangkan. Nah, karena ada biaya yang berkurang, maka kita harus bandingkan biaya pengurangannya tahun 2004 itu indeksnya 1,15. Sementara mesin itu dibeli tahun 98, indeksnya 1,9. Jadi 1,15 dibagi 1,9 ya, dikali 90.000 ketemulah pada tahun 98 itu pengurangnya adalah 54 juta. Maka di tahun 98 ini ya 320.000 dikurangi 54.000 ketemulah ini 265 juta tahun 198. Ini kita taruh di sini ya. Kemudian kita hitung trendingnya lagi, ternyata menjadi 720 dengan cara yang sama dengan di atas. Dan ini menjadi 440. Ya. Jadi pada tahun perolehannya di 2024 ini adalah tahun 2024. Ini kita sebut sebagai biaya penggantian baru. Oke ya, biaya penggantian barunya tahun 2024. Karena terakhirnya di sini. Nah, sekarang kita mau nilai tahun 2000-2006. Berarti harus dikurangi penyusutan kan? Penyusutan. Nah, biaya penggantian baru sudah diketahui. 720.500. Penyusutannya berapa? Nah, kita pakai proxy ya. Pendekatan. Ini teoritis juga ya. Kita memperkirakan ya mesin utamanya itu punya umur ekonomis 8 tahun. Yang mesin tambahan 5 tahun. Ini 3 tahun. Yang 2004 2 tahun. Ya. 2 tahun. Maka kalau selama biaya-biaya itu selama ini itu adalah apa namanya? Totalnya 4.742 ya. Nah, maka ini dibagi ini ketemulah 6,6 tahun. Ini kita anggap sebagai umur apa istilahnya efektif, umur efektif. Nah, tadi ada rumus kalau mesin itu sudah melampaui masa umur efektifnya, kan ini 6 tahun, ini ada yang 8 tahun. Maka kita menggunakan rumus umur efektif dibagi umur efektif plus sisa umur fisik. Nah, sisa umur ekonomis. Nah, sisa umur ekonomis sisanya itu pakai profile adjustment. Kita kasih bobot kalau mesin utama itu 60%, pembantu 20%, penggerak 10%, peralatan lain 10%. Itu dari umur ekonomisnya ya, dikalikan ini umur ekonomisnya itu
ternyata sisanya tuh tinggal yang mesin utama tinggal 4,8 tahun, mesin pembantu 1,2 tahun, ini setengah tahun, ini 0,4 tahun. Jadi sisanya tinggal 6,9 tahun. Jadi udah diketahui umur efektif, ini sisa umur efektif. Ya. Jadi penyusutannya 6,6 tahun umur efektif dibagi 6,6 tahun umur efektif plus sisa umur ekonomis. Kali 100%, penyusutannya 48%. Ya. Ini 48,8%. Dikalikan biaya pembangunan barunya 368 juta. Nah, ini teori aja ya, teori paling enggak di sini kita sudah bisa melihat bagaimana suatu kasus menambahkan biayanya ya menggunakan metode trending, kemudian juga menghitung biaya penyusutannya sehingga kita bisa mengestimasi nilai pasar mesin tersebut tahun 2006. Oke. Masih ada 5 menit sebelum kita join ke WA Group. Mungkin ada pertanyaan di sini? Izin Pak. Ya. Izin mengkonfirmasi Pak. Tadi di slide sebelumnya kan Pak rumus penyusutan fisik itu umur efektif dibagi dengan umur efektif ditambah sisa umur ekonomis ya Pak. Ya. Ya. Nah di sini kenapa di soalnya malah itu merupakan bagian dari kondisi fisik Pak? Sehingga perlu dicari lagi umur penyusutan fisiknya Pak. Maksudnya bagaimana? Seperti ada kan tadi di slide sebelumnya kan Pak rumus itu untuk mencari penyusutan fisik ya Pak. Nah, kenapa waktu di soal yang barusan kita bahas dia itu malah mencari nilai kondisi fisik, Pak? Mencari kondisi fisik. Iya, Pak. Itu di PPT-nya ada. Kan itu kondisi fisiknya 4,8. 48,8%. Kalau kita lihat dari rumusnya itu bukannya mencari rumus penyusutan fisik ya, Pak? Yang mana? Yang itu, Pak, paling bawahnya, Pak. Iya, penyusutan fisik. Benar, 48,8%. Beda, sorry, Pak. Beda slide, Pak. Beda PPT, Pak. Maaf, Pak. Ada perbedaan. PPT saya beda, Pak. Ada kesalahan, Pak. Saya dapat dari drive angkatan, Pak. Oh, beda. Iya, Pak. Dia di sini beda, Pak. Mohon maaf, Pak. Jadi pertanyaannya nggak jadi? Iya, nggak jadi, Pak. Di sini dia malah rumus itu digunakan untuk mencari kondisi fisik, Pak, bukan penyusutan fisik. Jadi setelah dapat kondisi fisik, terus dikurang 100% dikurang kondisi fisik, terus dapatlah penyusutan fisiknya, Pak. Gitu, Pak. Ya. Beda, Kalau Pak. dari Pak. ini sudah terjelaskan ya? Udah, Pak. Udah paham, Pak. Sama satu lagi boleh nggak, Pak? Ya, apa? Saya tadi kelewat, Pak, tentang pembacaan tabel penyusutan tadi, Pak. Cara membacanya gimana ya, Pak? Tabel yang mana? Tabel penyusutan, Pak. Yang ada angka-angka, Pak. Contoh tabel penyusutan. Iya, Pak. Itu cara membacanya gimana ya, Pak? Yang mana? Yang ini? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini Saya sebetulnya kelewat, Pak. kalau Anda belajar PBB, ya, penyusutan untuk bangunan, itu seperti ini tabelnya. Pernah nggak? Anda belajar PBB nggak? Untuk menghitung penyusutan bangunan? Belum Kalau ya? kemarin belajar PBB masih bahas PBB P2 sama P5L, Pak. Itu pun PBB P2-nya nggak terlalu bahas tentang ininya, Pak. Pada saat Tabel-tabel membahas menilai bangunan, ya, kemudian dikurangi dengan penyusutannya tabelnya seperti ini. Ya. Ini berarti umur fisik ya, umur fisik. Ini ekonomis.
efektif. Nah, di SPOP ya, itu ada tahun dibangun, dan informasi tahun renovasi. Renovasi itu berapa tahun? Nah, ini ada rumusnya ya, ada rumusnya semacam dipolarisasi. Nanti akan ketemu umur efektifnya dari hitungan itu ya. Katakanlah ketemu dari polarisasi itu 8 tahun umur efektif. Tapi dibangunnya tahun berapa di sini? Dibangunnya 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Ya, maka pertemuannya penyusutannya 21%. Semacam itu. Nanti ada itu di CAP 533 tahun 2000. Itu ada itu. CAP 533 tahun 2000 tentang perhitungan penyusutan. Itu menggunakan tabel ini. Jadi penyusutannya ini 21%. Karena umur fisiknya 2 tahun, ya, umur efektifnya 8 tahun. Jadi ini biasanya kondisinya jelek, ya, tampak lebih tua. Dia baru 2 tahun, tapi umur efektifnya 8 tahun. Maka penyusutannya 21%, meskipun baru 2 tahun. Macam itu ya. Baik, Pak, paham, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, karena sudah jam 3, kita kembali, pertanyaan bisa dilanjutkan di WA Group ya. Oke, sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Nanti kita lanjutkan ke WA Group. Terima kasih. Sekian, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.